Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Bayu Sujatmiko. Dalam pertemuan kali ini kita akan berdiskusi dengan tema penyelundupan hukum pada hukum perdata internasional ya. Baik, untuk rekan-rekan ada link YouTube yang bagus untuk teman-teman bisa cermati bersama. Ini ada materi yang disampaikan oleh Bapak Naik Siregar, SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum, Bagian Hukum Internasional, berkenaan dengan penyelundupan hukum dan hubungannya dengan persoalan pendahuluan dan hak-hak yang diperoleh. Nah, teman-teman, nanti akan saya berikan linknya. Apa-apa yang bisa dicermati, mohon dicermati dengan baik dan seksama. Nah, kemudian saya hanya ingin menambahkan bahwasannya apa yang disampaikan oleh Pak Naik hanya terbatas pada hukum keluarga dan perikatan. Nah, kita mencoba mencari terminologi dan kasus lain yang berkenaan dengan penyelundupan. Yang kali ini kita akan banyak bicara masalah hukum keluarga, administrasi negara, perikatan, bisnis dan ekonomi, serta penyelesaian sengketa internasional. Kira-kira apa saja yang nanti akan kita bahas, kita akan lihat satu persatu seperti apa. Baik, kurang lebih sama apa yang saya sampaikan dengan yang disampaikan oleh dosen-dosen hukum internasional lainnya, tapi titik tekannya adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa melihat ke dalam sebuah kasus dari setiap permasalahan yang ada. Nah, kalau kita melihat terminologi dari penyelundupan itu adalah dalam hal pelaksanaan hukum, mula-mula hukum tersebut merupakan suatu peraturan nasional yang berlaku juga baginya. Tetapi kemudian karena akibat dari suatu perbuatan seorang tidak lagi berlaku menurut peraturan HPI dari negara yang lain. Nah, jadi ini suatu peraturan yang bertolak belakang dengan peraturan nasional. Nah, atau dengan kata lain, dengan pengertian yang lebih sempit, penyelundupan hukum adalah pengesahan dari suatu hukum asing ke dalam hukum nasional. Nah, apakah itu sifatnya pengesahan atau pencatatan? Nah, dua kata ini sangat berbeda pengertiannya. Jadi kita jangan sampai salah mengartikan apa itu pengesahan dan apa itu pencatatan. Dicatat belum tentu sah. Sedangkan kalau pengesahan sudah pasti dicatat. Nah, dari pengertian ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya tidak hanya hukum keluarga, perikatan saja yang masuk dalam penyelundupan hukum. Tetapi kalau kita melihat kasus, contohnya saja, kepemilikan tanah dalam hukum nasional Indonesia, ini terkadang juga dimiliki oleh orang asing. Tetapi bukan secara langsung dimiliki atas nama orang asing, tetapi memakai nama orang Indonesia. Nah, apakah ini termasuk dalam hal penyelundupan hukum? Nah, itu kita harus melihat kasusnya dengan seksama. Jadi teman-teman harus bisa melihat suatu kasus dari uh, titik taut yang ada. Nah, saya mengajak rekan-rekan untuk mengartikan penyelundupan hukum ini bukan arti dalam tindakan kriminal KUHP ataupun undang-undang yang lain. Tetapi penyelundupan hukum merupakan suatu tindakan yang legal atau tindakan yang dibenarkan oleh HPI lain, hukum perdata internasional yang lain, tetapi tidak berlaku atau tidak diatur di dalam hukum nasional kita. Jadi belum tentu penyelundupan itu ilegal kalau dalam pengertian hukum perdata internasional. Tapi kalau kita mengarah ke pidana ataupun ke undang-undang tindakan kriminal, itu sudah bisa diartikan sebagai tindakan pidana. Baik, itu pengertian. Nah, saya ingin menekankan ke rekan-rekan, saya coba
memberikan gambaran kasus, nanti saya mohon rekan-rekan bisa mencari kasusnya dan analisanya. Sebagian pengertian penyelundupan hukum dan implementasinya dalam hukum keluarga, pernikahan, perceraian, bagi waris, itu semua sudah disampaikan oleh Bapak Naik Siregar. Nah, tetapi saya ingin menekankan ke rekan-rekan sekalian, bagaimana sebuah tindakan penyelundupan hukum itu terjadi di hukum administrasi negara, perikatan, bisnis, dan ekonomi, kemudian pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa internasional. Nah, dalam hukum administrasi negara, banyak sekali tindakan, memang tindakan penyelundupan hukum ini diawali dengan tindakan pidana di awalnya ya. Kalau kita bicara tindakan pendaftaran milik oleh orang asing. Terkadang, untuk memiliki suatu hak milik, orang asing dalam kasus, banyak sekali Anda bisa cari di Google Scholar ya, hak kepemilikan orang asing terhadap tanah, properti di Indonesia. Tindakan yang dilakukan adalah dengan menyewa orang, atau kemudian dengan tindakan menikahi, dengan mengikuti hukum perkawinan di Indonesia, kemudian didaftarkan atas nama pribadi yang mempunyai keluarga negaraan Indonesia, bisa istrinya, kemudian bisa saudara istrinya, tapi kepemilikan yang sebenarnya adalah kepemilikan orang asing. Nah, sebenarnya dalam hukum nasional tidak ada yang dilanggar seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara kualifikasi faktanya, kepemilikan ini tidak dibenarkan. Nah, tapi tidak ada hukum yang dilanggar. Nah, kemudian kita bicara hukum perikatan. Nah, dalam hukum perikatan contohnya, ketika kita melakukan perjanjian antara subjek hukum negara dengan subjek hukum negara lainnya, atau subjek hukum internasional lainnya, tetapi tidak ada yang memakai sistem hukum di tempat di mana mereka berada. Nah, apakah kemudian perikatan ini dibenarkan? Nah, kita harus juga melihat sejauh mana perikatan itu, perjanjian itu mengikat satu sama lainnya. Ada satu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dua-duanya bukan warga negara Indonesia, tetapi melakukan perjanjian di notaris wilayah kerja Indonesia. Objek sengketanya ada di Indonesia. Nah, tetapi dalam permasalahan, dalam klausul penyelesaian sengketa, jika di kemudian hari kedua belah pihak menemui permasalahan hukum, maka hukum yang dipakai adalah hukum negara atau warga negara mereka. Dalam kasus ini adalah hukum Inggris. Dan menunjuk Singapore Arbitration Center sebagai tempat penyelesaian sengketa. Nah, singkat cerita, singkat kasus, teman-teman bisa nanti cari di internet, banyak sekali case-nya. Singkat cerita, kedua belah pihak, salah satu pihak tidak sepakat dengan hasil keputusan oleh Singapore Arbitration Center. Dan kemudian mengajukan pembatalan dan penyelesaian permasalahan hukum kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Atas dasar apa? Pengacara dari salah satu pihak menyatakan bahwa objek sengketa hukum yang dipakai dalam pembuatan perjanjian adalah hukum Indonesia. Perjanjian yang dibuat juga berdasarkan hukum Indonesia. Nah, apakah kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Karang mempunyai hak dalam menyelesaikan sengketa tersebut? Atau menunjuk kembali hukum Inggris, melakukan renvoi kepada hukum Inggris, dalam hal ini menunjuk pengadilan Inggris ataupun Singapore Arbitration Center, ataupun hukum Singapura, ataupun hukum yang mana, atau forum penyelesaian sengketa yang mana dalam menyelesaikan sengketa. Nah, ini perlu analisa yang tajam. Nah, dalam hal ini kita harus cerdik juga, harus cermat melihat hukum nasional yang berlaku di Indonesia.
Apakah kemudian dengan kemampuan, dengan kualifikasi, ataupun dengan kecakapan Pengadilan Negeri Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan sengketa yang objek dan hukum perjanjiannya adalah hukum Indonesia. Walaupun kedua belah pihak pada dasarnya di awal tidak sepakat menunjuk hukum Indonesia sebagai penyelesaian sengketa. Nah, ini hal-hal yang bisa masuk dalam ranah penyelundupan hukum, kemudian hak-hak yang diperoleh, dan juga kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum. Jadi ada 3 materi yang sebenarnya dalam satu kasus bisa kita cermati bersama. Nah, dalam hukum perikatan, bisnis dan ekonomi, kontrak, dan lain-lain, ini tidak lepas dari permasalahan ini. Terkadang kala pelaku bisnis, pelaku ekonomi dalam melakukan ekspor impor, kemudian perjanjian, kadangkala dalam kualifikasi faktanya melakukan penyelundupan hukum. Tapi kita harus cermat juga melihat dalam disposisi kasusnya. Nah, dalam pilihan forum penyelesaian sengketa internasional yang saya bilang di awal, yang saya jelaskan di awal, ketika suatu forum nasional menilai bahwa sengketa ini tidak bisa diselesaikan dalam forum nasional, dia akan menunjuk kembali. Ataupun dengan konsekuensi diselesaikan dengan pertimbangan yang valid ya, artinya pertimbangan yang legal. Nah, apakah kemudian ini masuk dalam ranah penyelundupan hukum? Karena kedua belah pihak sebenarnya tidak sepakat. Nah, akan lebih tepatnya kita masuk dalam pilihan hukum yang nanti minggu depan kita akan bahas. Nah, tetapi ada awal permasalahannya, ada titik-titik taut primernya, titik-titik taut sekundernya yang bisa menyatakan bahwa kualifikasi hukum tersebut adalah penyelundupan hukum. Nah, jadi belajar hukum perdata internasional kita tidak bisa lepas dari namanya titik taut, kualifikasi fakta, kualifikasi hukum, kemudian renvoi, kemudian vested right atau hak-hak yang akan diperoleh, kemudian kita bicara pilihan hukum. Nah, walaupun memang sifatnya private ataupun personal, dalam hukum perdata internasional kita tidak bisa lepas dari yang namanya tahapan-tahapan tersebut. Nah, kemudian dalam hal pelaksanaan hukum asing, perlu adanya lembaga penafsiran peraturan hukum yang bisa saja orang melakukannya. Hal ini disebut dengan pelembutan hukum. Nah, ini yang saya bilang tadi dalam case-nya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang ya. Ada namanya Rechtverweigerung atau pelembutan hukum. Nah, ini yang kita kenal juga dengan putusan sela. Apakah kemudian pengadilan itu mampu menyelesaikan permasalahan dengan kualifikasi-kualifikasi atau legalitas atau validasi dari suatu regulasi. Nah, ini kita yang sebut sebagai pelembutan hukum. Dan ini juga berkaitan dengan yang saya bilang itu adalah pencatatan atau pengesahan. Dalam case perkawinan beda agama. Kemudian dalam case perkawinan sesama jenis. Nah, ini yang diserahkan kepada forum atau lembaga penafsiran. Dalam hal ini kalau di Indonesia tidak lepas dari pengadilan. Nah, yang lembaga yang menafsirkan adalah pengadilan. Nah, bagaimana dengan negara-negara lain? Nah, karena punya hukum perdata internasional masing-masing, ini kita harus melihat forum mana yang berkewenangan untuk menafsirkan peraturan hukum asing. Contoh saja perkawinan campuran misalnya. Apakah kemudian sah di Indonesia? Belum tentu. Apakah kemudian dicatat? Ya, dicatat. Tapi apakah kemudian sah? Nah, kita harus melihat. Apakah pencatatan di
lembaga asing itu dicatat sesuai dengan agamanya, atau salah satunya ada yang memakai agama yang lain. Nah, ini yang harus kita lihat. Nah, dalam penerimaan dan pencatatan tersebut, itulah yang kita sebut sebagai pelembutan hukum. Baik, mungkin itu dari saya. Di materi yang saya sudah berikan kepada rekan-rekan semua, ada contoh yang mungkin bisa teman-teman pahami, tetapi tugas teman-teman nanti di Google Class saya akan berikan untuk mencari selain case-nya hukum keluarga, perikatan, Anda bisa cari masalah tentang hukum administrasi negara, bisnis dan ekonomi, ataupun pilihan forum dalam penyelesaian sengketa internasional. Mungkin itu dari saya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal